Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang bahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang beban. Pada hari ini kami membahas terkait dengan tindak pidana korupsi yang diduga merugikan negara hampir 271 triliun, bahkan lebih menurut Kejaksaan Agung. Ya, dan ini melibatkan banyak pihak yang juga menyeret nama suami seorang artis, Sandra Dewi. Ya, kasus ini menyita perhatian publik karena kemarin bahkan ternyata akibat dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, konon katanya ada kaitannya dengan pengungkapan kasus ini sehingga Jampitsus Febri Rudiansyah dikuntit oleh oknum dari Densus 88. Beritanya sudah viral. Apakah ada kaitannya dengan kasus ini atau tidak? Nanti lambat laun akan terbongkar. Yang pasti, kasus ini telah menyita perhatian publik. Karena lagi-lagi suami seorang artis tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Karena artis ini selalu menunjukkan kehidupan yang glamor. Bahkan di media-media sosial, menurut keterangan bahwa artis ini biasanya setiap pagi membawa anaknya ke mall, hidupnya di mall. Nah, kronologi dari kasus Timah ini ya dimulai dengan izin usaha pertambangan atau PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus korupsi ini melibatkan banyak kalangan, ya, dari penyelenggara negara, swasta, suami artis yang telah saya sebutkan tadi, bahkan Crazy Rich di PIK. Dari total, maksud kami dari kasus ini sudah ada total 16 orang jadi tersangka, yaitu termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, dan Crazy Rich PIK Helena Lim. Harvey Mois diringkus oleh Kejaksaan Agung pada Rabu tanggal 28 bulan 3 2024 pada malam hari. Satu hari setelah Helena Lim diamankan. Ya, setelah Harvey diperiksa berulang kali sebagai saksi, ya, akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kepada Harvey Mois dan ditahan setelah menahan sebelumnya seorang wanita Crazy Rich PIK bernama Helena Lim. Kasus yang menyeret Harvey Mois sebagai tersangka dimulai penyidikannya sejak 17 Oktober tahun 2023 lalu. Kasus ini berawal dari menyeret 5 orang tersangka. Salah satunya ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mukhtar Riza Pahlavi Tabrani. Dari kasus ini setelah Mukhtar diperiksa, mungkin Mukhtar membongkar, ya, kemana saja atau bagaimana kasus tindak pidana korupsi ini berlangsung. Mukhtar tidak mau mungkin sendiri saja. Dia pikir semua menikmatin, masa cuma dia doang yang masuk penjara. Akhirnya dari
5 orang ini berkembanglah kasus ini sehingga telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Muiz dan sejumlah sosialita lainnya, ya, dimulai pada 2018 hingga 2019. Dalam kronologis tersebut dikatakan Harvey bersama-sama dengan Mukhtar Riza Palevi, ex-direktur PT Timah, ya, mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah iup PT Timah. Menurut pengungkapan kronologis dari Kejaksaan Agung, antara Mukhtar Riza Palevi dan Harvey Muiz, mereka sepakat bahwa kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, tersangka Harvey Muiz menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Nah, disinilah mulai pikiran mens rea dari Harvey mungkin untuk mengambil keuntungan dari pertambangan liar tersebut. Kemudian keuntungan itu diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT QSI Helena Lim atau HLN yang juga menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Menurut Kejaksaan Agung, sosok RBS disebut sebagai otak kasus mega korupsi tambang timah. Harvey Muiz dan Helena Lim diduga bukanlah ujung dari pihak yang menikmati hasil korupsi ini. Menurut data yang kami terima, bahwa masyarakat anti korupsi atau MAKI telah membuat somasi terbuka, ya, terkait atau penerimaan manfaat dari tindak pidana korupsi ini. RBS diduga berperan yang menyuruh Harvey Muiz dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal, sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tidak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis. Itulah somasi terbuka yang dilakukan oleh MAKI dalam keterangan tertulis pada Kamis 28 Maret 2008. Kejagung pun akhirnya memeriksa RBS, sosok yang diduga menyuruh suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz dan Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga timah ini. RBS disebut-sebut sebagai official benefit atau penerimaan manfaat yang sesungguhnya dari bisnis tambang timah ilegal yang dioperatori Harvey Muiz. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung RI pun tadi, dalam hal ini penyidik tidak ada kaitannya dengan desakan dari pihak manapun soal pemeriksaan terhadap terkhusus RBS. Jadi menurut juru bicara Kejaksaan Agung,
pemeriksaan RBS bukan gara-gara somasi yang dilakukan oleh Maki ya. Memang harusnya begitu. Tidak ada urusannya mau dibuat somasi terbuka kah atau tidak. Kejaksaan Agung itu bekerja berdasarkan undang-undang. Dia akan menelusuri pihak-pihak mana aja yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tambang timah. RBS sudah diperiksa 2 kali oleh Kejaksaan Agung pada Senin 1 April 2024 dan Rabu 3 April 2004. Kemudian setelah pemeriksaan tersebut, RBS ditetapkan sebagai tersangka. Dari kasus ini, ya, akhirnya Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Harvey Muiz, ya, dan menyita Rolls Royce dan Mini Cooper. Ya, pada tanggal 1 April 2024, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Harvey di kawasan Pakubono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah penggeledahan tersebut, Kejaksaan Agung menyita Rolls Royce dan Mini Cooper. Ya, sama-sama kita sudah lihat di televisi. Rolls Royce itu sudah dipajang dan Mini Cooper dipajang di Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung telah memeriksa juga Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Ya, dalam pemeriksaan tersebut kita melihat di media televisi. Pertama, Sandra Dewi waktu pemeriksaan pertama masih seperti seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Ya, masih senyum-senyum pada khalayak masyarakat. Tapi setelah pemeriksaan kedua, Sandra Dewi sudah menggunakan pakaian hitam, serba hitam kalau kami tidak salah ya. Dan dia akhirnya tidak lagi menebar senyum kepada kawanan media, awak media ya. Dia diam. Ya mungkin karena sudah ada pemeriksaan cukup mendalam kepada Sandra Dewi. Bahwa sebagai informasi dalam perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 16 tersangka termasuk perkara pokok dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Di antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, terdapat penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus ini, yaitu M. Rija Palevi Tabrani atau MRPP selaku mantan Direktur Utama PT Timah, Emil Ermindra atau ML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Alwin Albar atau LW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 PT Timah. Ya, itu adalah penyelenggara negara. Ya, selaku direktur dari PT Timah. Sementara dari swasta, pemilik CV Venus Inti Perkasa VIP Tamron alias Aon atau TN, Manajer Operasional CV VIP Ahmad Albani, Komisaris CV VIP BY, Direktur Utama CV VIP HT alias ASN, General Manager PT Tinindo Internusa Rosalina atau RN, Direktur Utama PT Sari Wiguna Bina Sentosa berinisial RI, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang, Direktur Utama PT Refinet Bangka Tin atau RBT Suparta, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reja Adriansa atau RA,
Manajer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lee, perwakilan RBT, Harvey Moise. Ya, sedangkan dalam OOJ atau Obstruction of Justice, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tony Tamsil alias Aki Adi Tamron sebagai tersangka. Adi Tamron dia sangkakan Obstruction of Justice. Akibat perbuatan yang merugikan negara ini, para tersangka diperkarakan pokok dan dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian tersangka Obstruction of Justice dijerat pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, menurut saya setelah nanti ya Kejaksaan Agung bisa membuktikan tindak pidana korupsinya tersebut, ya, predikat krimnya, maka ya setelah terbukti predikat krimnya, maka secondary krimnya tindak pidana pencucian uang dapat dijerat kepada para tersangka. Nah, pasal mana aja yang dapat dikenakan kepada para tersangka? Kami mengkaji bahwasanya para tersangka dapat dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ya, pasal 2 tersebut dapat dikenakan kepada kejahatan apa saja ya? Tindak pidana pencucian uang. 1. Korupsi, penyuapan, narkotika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Itulah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana itu dapat dijeratkan dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun. Ya. Jadi para tersangka ini bisa dikenakan dalam tindak pidana pencucian uang sesuai dengan pasal 2. Ya, sesuai dengan pasal 2. Lalu di pasal selanjutnya, ya, pasal 2 ayat 2-nya dikatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris dan teroris perseorangan, ya, disamakan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1. Lalu pasal 3, ya, untuk menjerat mereka, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikenakan pada mereka. Ya, bunyi pasal 3 adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa barang ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang ketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 ayat 1, sementara pasal 4-nya mengatakan setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1,
dipidana karena tidak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Pasal 5-nya ya mengatakan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar. Ya, pasal 10-nya mengatakan setiap orang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Nah, kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa dikatakan Sandra Dewi telah melakukan perjanjian pisah harta sejak mereka menikah. Nah, kalaupun Sandra Dewi sudah melakukan ya atau membuat perjanjian pisah harta sejak menikah, kalau ya ternyata harta yang didapat Sandra Dewi yang berasal dari suaminya ya itu berasal dari tindak pidana korupsi timah ini, ya Sandra Dewi juga bisa dikenakan mengetahui peristiwa ini atau bisa dikenakan pasal 55 KUHP, ya terus serta. Jadi uang tersebut, ya kalau misalnya ada mengalir kepada Sandra Dewi, Kejaksaan Agung bisa menyita seluruh aset tersebut dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi bukan berarti ketika orang melakukan membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah bisa lepas dari tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang kalau itu uangnya berasal dari tindak pidana korupsi, ya tidak berarti setelah membuat itu pemisahan harta jadi bebas menikmati hasil tindak pidana korupsi. Saya yakin dan percaya Kejaksaan Agung akan jeli ya menelusurin uang itu kemana saja mengalir, ya. Jadi lagi-lagi bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio supaya Anda tahu bahwasanya tidak serta-merta pemisahan harta yang dibuat pada saat awal perkawinan bisa membebaskan seorang dari tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Ya, kalau dinyatakan ternyata uang itu berasal dari tindak pidana korupsi. Ya, saya sih nggak yakin kalau misalnya seorang perempuan atau seorang istri tidak mengetahui uang itu berasal dari mana. Masa dia nggak menanya ini dari mana? Kok bisa banyak sekali nih uang ini? Ya, apa dari mana nih? Harusnya kan begitu. Ya, jadi lagi-lagi seorang istri tidak bisa membebaskan diri dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang kalau dia sendiri mengetahui bahwa uang tersebut, harta tersebut bukan berasal dari hasil jeripaya yang halal. Ya, jadi tidak harus Sandra Dewi, mungkin pihak-pihak lain, termasuk mungkin oknum-oknum kemarin dari bea cukai, ya, dari pajak, ya KPK harus menelusurin itu. Saya tidak tahu nih KPK apakah telah menelusurin kasusnya Rafael Alun, ya, yang begitu katanya ratusan triliun juga kerugian negara. Kita nggak tahu udah sampai gimana karena belakangan ini malah Kejaksaan Agung yang lebih berani mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Padahal secara infrastruktur, ya KPK yang mempunyai lebih banyak, lebih lengkap infrastruktur untuk mendeteksi korupsi. Tapi malah Kejaksaan Agung yang sekarang lebih detail, ya lebih hebat mengungkap kasus-kasus korupsi yang triliunan. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada video ini. Ya, bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum subscribe, tolong di subscribe
nyalakan loncengnya agar ketika Anda ada video-video baru, Anda diberitahu. Silakan berkomen, karena channel ini bukan channel gosip. Channel ini channel politik dan hukum, channel yang mendidik bagi para penontonnya. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat bagi para penonton channel itu Fernando DiCaprio. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.